Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5B ingin mempresentasikan dari bisnis proposal kami dengan produk High Tea Drink. Gambaran umum, High Tea adalah minuman sehat yang memadukan kesegaran teh dengan campuran alami buah apel dan lemon, mirip seperti infus water. Kombinasi ini menghasilkan rasa yang segar, sedikit asam dan manis alami dari buah-buahan, menjadikannya pilihan ideal untuk menyegarkan tubuh sekaligus menjaga kesehatan. Produk ini cocok untuk berbagai kalangan, terutama mereka yang ingin menikmati minuman sehat tanpa bahan tambahan buatan. Selain lezat dan menyegarkan, High Tea juga memiliki potensi bisnis yang menjanjikan, terutama dalam industri minuman sehat dan alami. Visi: menjadi pelopor minuman teh alami dengan campuran buah yang menyegarkan dan menyehatkan, sebagai pilihan gaya hidup sehat modern yang berkualitas dan digemari berbagai kalangan. Misinya 1. Menghadirkan minuman teh sehat dengan perpaduan bahan alami tanpa tambahan pengawet buatan. 2. Menyediakan alternatif minuman menyegarkan yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi minuman alami yang kaya manfaat. Yang keempat, berinovasi dalam rasa dan kemasan agar tetap mengikuti tren pasar serta kebutuhan konsumen masa kini. Yang kelima, membangun citra produk lokal berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar. Bisnis produk High Tea, yaitu herbal tea dan buah, memiliki prospek yang cerah seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap minuman sehat dan menyegarkan. Produk ini menggabungkan manfaat kesehatan dari teh dengan kesegaran buah-buahan seperti lemon dan apel, serta tambahan natri koko, selasi, dan daun mint, sehingga menciptakan minuman yang tidak hanya lezat tapi juga menarik untuk pasar modern. Profil usaha atau bisnis, data perusahaan itu nama perusahaan Apel Lemon Natural, bidang usaha minuman sehat, jenis produk minuman, alamat perusahaan Jalan Kurnia Makmur, Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk pemilik perusahaan sendiri itu ada 7 orang. Proses produksi, yang pertama ada bahan utamanya ada teh, apel, lemon, gula, daun mint, dan es batu. Lalu ada bahan tambahan seperti selasi dan natri koko. Proses pembuatannya, yang pertama ada siapkan air panas dan wadah, kemudian tambahkan teh dan gula. Kedua, aduk hingga rata dan tunggu 30 menit, lalu lanjut proses pendinginan. Proses pendinginan teh agar kondisi produk saat dikemas masih dalam kondisi baik. Lalu lanjut pengemasan, masukkan topping selasi dan natri koko, potongan buah dan es batu ke dalam botol kemasan. Lalu masukkan teh yang sudah didinginkan. Selanjutnya ada analisis sumber daya manusia. Yang pertama ada identitas tujuan dan kebutuhan produk. Identitas produk, High Tea buah apel dan lemon merupakan produk minuman dalam kategori teh dengan infusi buah yang menggabungkan cita rasa teh dengan kesegaran buah apel dan keasaman lemon. Yang kedua ada tujuan produk. Produk High Tea buah apel dan lemon bertujuan menawarkan alternatif minuman sehat dengan cita rasa yang menyegarkan kepada konsumen. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang dipenuhi oleh produk High Tea buah apel dan lemon memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebugaran konsumen melalui kandungan antioksidan dari teh dan buah-buahan serta vitamin C tinggi dari lemon yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. B. Ada kompetensi yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memasarkan produk High Tea buah apel dan lemon secara sukses. Diperlukan beberapa kompetensi kunci. Pertama, dibutuhkan keahlian formulasi produk minuman yang mampu menciptakan perpaduan sempurna antara teh, apel, dan lemon dengan rasa yang konsisten dan menarik. Selanjutnya, rencana pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, pemasaran. Menjual produk melalui platform digital seperti WhatsApp atau platform online yang mendukung transaksi langsung. Kemudian, produk High Tea dipasarkan melalui platform seperti Instagram dan TikTok menggunakan konten visual yang menarik untuk menarik perhatian konsumen. Selain media sosial, produk juga dijual langsung oleh penjual kepada konsumen, misalnya di area kampus atau lingkungan sekitar. Yang kedua, produksi. Mengatur manajemen bahan baku dengan mencatat jumlah yang masuk dan keluar agar produksi berjalan efisien.
pengembangan sistem manajemen produksi yang mencakup daftar bahan baku, bahan penunjang, produk jadi, serta daftar persediaan. Menyusun SOP sederhana untuk menjaga konsistensi rasa dan kebersihan produk, menjaga sanitasi saat membuat minuman dengan mencuci alat dan bahan sebelum digunakan. Kemudian ada pengembangan produk. Yang pertama, menguji varian rasa baru seperti high tea dengan madu, serai, atau rasa buah lainnya. Melakukan survei kepuasan pelanggan melalui Google Form agar tahu selera dan saran konsumen. Mengembangkan varian rasa baru sesuai musim atau tren pasar. Selanjutnya ada keuangan. Mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana menggunakan aplikasi atau buku catatan untuk memantau kondisi usaha. Menentukan harga jual berdasarkan total biaya dan keuntungan yang diinginkan. Membuat laporan keuangan sederhana untuk mengetahui apakah usaha mengalami untung atau rugi. Kemudian ini adalah struktur organisasi perusahaan kami. Di puncak ada direktur yang membawahi 2 manajer, yaitu manajer pemasaran dan manajer produksi. Manajer pemasaran membawahi 3 staf, yaitu staf pemasaran, staf event, staf keuangan. Kemudian sementara manajer produksi membawahi 3 staf juga, yaitu staf produksi, staf kualitas, dan staf pengemasan. Perusahaan ini dimiliki oleh 8 orang pemegang saham, masing-masing memiliki 1 saham senilai 140.000 dengan total nilai saham seluruhnya adalah 980.000, dan setiap orang memiliki porsi yang sama, yaitu di persen 14,29. Kemudian perusahaan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang, masing-masing diisi oleh 1-2 orang, sehingga total karyawan berjumlah 7 orang. Jumlah ini dapat bertambah jika produksi meningkat. Seseorang direktur memimpin seluruh kegiatan operasional, termasuk mengatur manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas promosi dan kegiatan event, serta manajer produksi yang mengelola proses dan kualitas produk. Karyawan membantu pelaksanaan tugas di tiap bidang. Gaji karyawan ditetapkan sebesar 280.000 per bulan dan dibayarkan setiap tanggal 1-3 awal bulan. Dengan jumlah tenaga kerja yang ada, perusahaan mampu memproduksi setiap 50 botol minuman setiap minggunya. Produk high tea dijual dengan harga yang bersaing, terjangkau, namun tetap modern. Baik, selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama ada biaya variabel perusahaan yang terdiri dari komponen atau bahan teh, buah lemon, buah apel, selasih, nata de coco, gula pasir, es batu, botol kemasan, air mineral, dan biaya tenaga kerja. Kemudian didapatkan hasil total biaya variabel per unit sebesar Rp11.423. Selanjutnya mengenai biaya tetap perusahaan. Diperlukan biaya peralatan per bulan yaitu sebesar 200.000, sehingga total biaya tetap adalah 200.000. Analisis keuangan rumus BEP didapatkan dari hasil total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, didapatkan 200.000 dibagi 15.000 dikurang 11.423, sehingga didapatkan hasil 56 unit. Kemudian BEP nominal 200.000 dibagi 1 dikurang 11.423 dibagi 15.000, didapatkan hasil 57.143. Yang diasumsikan harga jual per unit 15.000 dengan jumlah produksi per hari 15 unit. Jumlah hari produksi per bulan 30 hari, didapatkan pendapatan per bulan yaitu sebesar 6.750.000. Analisis keuntungan per unit didapatkan 3.577 dan keuntungan per bulan sebesar Rp1.409.650. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pertama, produk yang dihasilkan bernama high tea. Jenis produk yaitu herbal tea buah. Karakteristik produk, herbal tea buah menawarkan varian lemon tea dan apple tea yang dibuat dari bahan baku berkualitas tinggi, termasuk herbal organik dan buah-buahan segar. Keunggulan produk yang dimiliki yaitu kaya akan antioksidan, mendukung sistem imun, meningkatkan pencernaan, detoksifikasi tubuh, menurunkan stres, dan mendukung kesehatan jantung. Persaingan yaitu keunggulannya kualitas bahan baku yang digunakan yaitu herbal dan buah-buahan organik tanpa bahan pengawet yang menjamin rasa dan manfaat kesehatan yang lebih baik. Kelemahan, harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan teh biasa yang bisa menjadi penghalang bagi konsumen dengan anggaran terbatas. Selain itu,
awareness masih kurang sehingga produk ini belum dikenal luas di pasar, membuatnya sulit bersaing dengan merek besar yang sudah mapan. Pesaing di pasar herbal tea buah menghadapi persaingan dari beberapa merek lain, seperti merek A merupakan salah satu merek teh herbal terkenal yang menawarkan berbagai varian rasa. Merek B, merek lokal yang fokus pada teh organik, tetapi seringkali harganya lebih tinggi dan memiliki variasi rasa yang terbatas. Selain itu, merek C adalah perusahaan besar yang mengedepankan teh instan dengan rasa buah. Selanjutnya itu harga. Daftar harga produk high tea varian lemon tea Rp15.000, high tea varian apple tea Rp15.000. Diskon setiap pembelian 2 produk mendapatkan potongan harga 10%. Kemudian potongan harga khusus yaitu saat memberikan potongan harga 10% kepada pelanggan tetap, potongan harga di hari-hari besar sebesar 10%. Kemudian periode pembayaran dilakukan secara langsung sewaktu pembelian. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer bank, atau melalui aplikasi pembayaran digital. Kemudian pemesanan dalam jumlah banyak bisa dilakukan dengan memberikan uang muka. Periode pelunasan H-3 hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi promosi dan pemasaran. Yang pertama adalah pengembangan produk, di mana kami menggunakan produk high tea yang sebelumnya kami menggunakan minuman infused water. Itu adalah seperti penamaan buah ke dalam minuman tersebut. Namun kami memberi tanggapan jika produk tersebut hal biasa di kalangan masyarakat. Nah, itu kami menjadi produk high tea, yaitu minuman yang menambahkan buah apel, lemon, dan mint sehingga memberikan rasa segar pada minuman tersebut. Dan kedua ada pengembangan oleh pemasaran, di mana kami akan direncanakan pemasaran di kampus Poltekkes dan daerah Samarinda. Dan selanjutnya ada kegiatan promosi, di mana kami menjual pribadi dengan melakukan penjualan person to person dengan menunjukkan aneka kelebihan high tea dibandingkan usaha jenis lainnya. Dan promosi penjualan, di mana kami akan memberikan diskon jikalau seseorang membeli lebih dari 1 produk saja. Dan target segmen pasar, di mana kami akan memasarkan ke keluarga sehat, di mana keluarga sehat pasti peduli dengan kesehatan dan ingin memastikan alami dan bergizi dalam tubuh mereka. Maka itu kami memasarkan kepada keluarga sehat supaya menarik bagi orang yang ingin membelinya. Dan yang kedua, pelanggan yang menyukai minuman sehat. Kita tahu bahwa orang-orang mengikuti gaya hidup sehat dan tertarik pada minuman high tea karena kandungan gizi dan manfaat kesehatannya. Dan ketiga, pasar online dan pembelian retail, karena kita tahu di zaman sekarang teknologi makin canggih, dimana kami akan memasarkan melalui platform atau marketplace yang menawarkan produk sehat dan minuman olahan lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari strategi promosi dan pemasarannya. Selanjutnya ada analisis SWOT perusahaan. Yang pertama, kekuatan. 1. Cita rasa unik dan menyegarkan. Kombinasi apel dan melon memberikan sensasi rasa yang segar dan belum banyak ditawarkan oleh kompetitor di pasar teh kemasan. Yang kedua, ada bahan alami berkualitas dengan menggunakan bahan alami tanpa pemanis buatan. Yang ketiga, ada tampilan produk menarik, yaitu kemasan high tea yang modern dan berwarna cerah mencerminkan kesegaran. Yang keempat, ada minuman ringan rendah kalori yang cocok untuk konsumen yang peduli dengan gaya hidup sehat. Lalu terakhir ada potensi daya tarik di segmen milenial dan Gen Z. Rasa buah yang ringan dan desain kekinian menjadikan high tea cocok untuk anak muda. Terus yang kedua ada kelemahan. 1. Kurangnya brand awareness sebagai merek baru. Yang kedua, biaya produk cukup tinggi. Penggunaan buah asli dan bahan alami membuat biaya produktif relatif tinggi. Yang ketiga, ada keterbatasan saluran distribusi yang belum tersedia di banyak daerah dan masih terbatas di kota-kota besar. Lalu yang keempat, ada rasa yang tidak familiar bagi sebagian konsumen karena kombinasi apel dan melon bisa terasa asing bagi konsumen yang terbiasa. Lalu yang ketiga, ada peluang. 1. Meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat. Pasar minuman sehat terus berkembang. Yang kedua, ada tren produk dengan buah-buahan. Konsumen semakin menyukai minuman berbahan dasar buah. Yang ketiga, pemanfaatan platform digital, penjualan melalui
e-commerce, dan promosi di media sosial. Yang kelima ada peluang ekspor ke negara tropis. Negara dengan iklim hangat umumnya menyukai minuman-minuman segar. Lalu yang keempat ada ancaman. Yang pertama, banyaknya kompetitor di pasar minuman teh. Persaingan dari brand besar dengan produk teh beraneka rasa dan harga lebih murah. Yang kedua, tren konsumen yang cepat berubah. Preferensi konsumen terhadap rasa minuman bisa berubah dengan cepat, sehingga perlu inovasi rasa secara berkala. Yang ketiga, ada ketergantungan pada musim panen buah. Kualitas apel dan lemon sangat dipengaruhi musim. Yang keempat, ada fluktuasi harga buah segar. Kenaikan harga bahan baku seperti apel dan lemon bisa berdampak pada profitabilitas. Yang kelima, ada regulasi produk minuman kemasan. Perubahan aturan BPOM atau standar keamanan pangan dapat mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Selanjutnya, analisis dampak dan risiko usaha. Yang pertama, aspek lingkungan. Usaha minuman high tea memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena sebagian besar bahan bakunya berasal dari bahan alami seperti teh, lemon, apel, dan daun mint yang ramah lingkungan. Proses produksinya juga tidak menggunakan energi listrik karena untuk mempertahankan dingin dari high tea tersebut dilakukan dengan box ice, sehingga lebih hemat energi. Namun potensi dampak negatif tetap ada, terutama dari penggunaan kemasan botol plastik sekali pakai yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, penggunaan kemasan ramah lingkungan perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial, usaha high tea dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi minuman sehat dan menyegarkan berbahan alami. Secara ekonomi, usaha ini dapat membantu membuka lapangan pekerjaan terutama untuk remaja atau ibu rumah tangga yang ingin bekerja paruh waktu. Aspek lainnya, usaha high tea memiliki potensi untuk terus berkembang dengan tren minuman sehat yang sedang naik daun. Namun risiko usaha tetap ada seperti persaingan dengan merek minuman lain, ketidakstabilan harga bahan baku, dan tantangan dalam menjaga konsistensi rasa dan kualitas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki SOP, strategi pemasaran yang tepat, serta memperhatikan aspek legalitas usaha dan keamanan pangan agar produk tetap dipercaya konsumen. Kemudian di lampiran ada jadwal dalam pembentukan manajemen dan organisasi. Kemudian di sini ada lampiran logo kami yaitu high tea. Sekian dari kelompok 5B dari presentasi bisnis proposal kami dengan berjudul High Tea Drink. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.